Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dengan semangat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, semangat juga kita dalam belajar meraih prestasi. Hai hai hai, selamat pagi anak hebat Surabaya. Bertemu lagi dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pagi ini kalian akan belajar bersama Bu Elsya Surya Rahayu dari SDN Menur Pumpungan 4. Nah, jangan lupa siapkan buku tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Dan juga siapkan buku catatannya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita terima bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tahu enggak hari ini kita belajar tentang apa? Nah, tolong perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Nah, tempat apakah itu? Pernahkah kalian mengunjungi tempat tersebut? Tentu pernah ya. Nah, gambar tersebut adalah gambar SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Nah, tempat itu digunakan untuk mengisi bahan bakar kendaraan bermotor. Selain di situ ada bensin, solar adalah hasil olahan minyak bumi. Selain digunakan sebagai bahan bakar, minyak bumi, batu bara itu masih digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kita tahu bahwa minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, ketika kita gunakan terus-menerus, maka ketersediaannya akan menipis dan bisa habis, anak-anak. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ya? Ya, benar. Yang pertama kita harus menghemat penggunaannya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan energi pengganti dari minyak bumi tersebut. Nah, energi pengganti itu disebut energi alternatif. Jadi kalian sudah tahu ya kita belajar apa hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, kalian akan memahami dan dapat menjelaskan pengertian dari energi alternatif. Yang kedua, kalian akan bisa mampu mengidentifikasi macam-macam sumber energi alternatif dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan kelebihan dan kelemahan sumber energi alternatif. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengertian energi alternatif. Energi alternatif adalah semua energi yang dapat menggantikan sumber energi tradisional atau yang dapat dari minyak bumi. Kemudian energi ini juga disebut energi terbarukan. Artinya energi ini bisa terus kita manfaatkan karena dapat terus diperbaharui. Seperti itu. Nah, kriteria kenapa kok kita harus memilih sumber energi alternatif? Karena yang pertama, sumber energi alternatif itu jumlahnya tidak terbatas, selalu tersedia di alam. Kemudian yang kedua, ramah lingkungan. Ya, dan yang ketiga, dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, itulah kelebihan dari energi alternatif. Kemudian kita bahas apa saja sih Bu Elsa macam-macam energi alternatif? Nah, ada banyak anak-anak. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu berasal dari matahari. Perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Nah, gambar apakah itu anak-anak? Iya benar, di situ matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Teknologi apa yang digunakan? Coba perhatikan. Iya benar, panel surya. Panel surya terpasang pada gambar tersebut terpasang di atap rumah. Panel surya fungsinya itu menangkap panas dan cahaya matahari.
Kita tahu bahwa matahari itu sumber energi terbesar di bumi ini. Nah, panel-panel surya ini terdiri atas sel-sel surya yang dapat menyerap panas matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Pada gambar di rumah tersebut, setelah panas matahari diserap oleh panel surya, nah energi listrik ini bisa langsung digunakan untuk menyalakan lampu, kulkas, televisi, dan alat elektronik yang lainnya. Nah, selain itu, panas matahari juga dapat disimpan di baterai untuk bisa kita gunakan selama 24 jam penuh. Nah, anak-anak, selain dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya, panas matahari juga dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar kendaraan bermotor. Contoh pada gambar ini adalah mobil tenaga surya. Hebat ya, jadi mobil ini tidak menggunakan bensin anak-anak, tapi menggunakan energi dari panas matahari. Nah, kalian pernah menemui mobil seperti ini? Mahasiswa ITS di Surabaya sudah mengembangkan mobil seperti ini. Hebat bukan? Siapa nih anak-anak Surabaya yang mau berkeliling Surabaya pakai mobil seperti ini? Tentu sangat keren ya. Nah, kita doakan saja semoga masa depan kita di kemudian hari kita bisa mengendarai mobil dengan tenaga surya. Nah, sekarang pertanyaannya anak-anak, kalian pernah melihat panel surya? Pernah ya? Tentu dong, di jalanan kota Surabaya sudah terpasang banyak sekali panel surya. Tepatnya ketika kalian berjalan di jalan raya, ada di atas lampu lalu lintas. Nah, sudah keren ya? Nah, untuk sumber energi alternatif yang kedua yaitu berasal dari air. Teknologinya yaitu, nah ini gambar Bu Else, gambar sederhana ya, dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Prinsip kerjanya menggunakan aliran air yang deras. Aliran air yang deras akan menggerakkan turbin. Nah, turbin yang bergerak akan menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik akan menuju ke generator. Apa itu generator ya anak-anak? Nah, generator itu adalah alat yang mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Nah, inilah kelebihan dari air. Selain dapat kita gunakan untuk minum, mencuci, dan memasak, juga dapat menghasilkan energi listrik loh. Bu, di Indonesia sudah ada enggak teknologi ini? Ada, karena pembangkit listrik tenaga air ini memanfaatkan aliran air, makanya biasanya dipasang di bendungan, di waduk, dan di air terjun yang memiliki aliran yang deras. Semakin deras aliran air, maka semakin cepat pula turbin berputar sehingga energi yang dihasilkan semakin besar. Nah, itulah anak-anak, ada dua sumber energi yang sudah Bu Else jelaskan. Apakah masih ada lagi? Tentu masih banyak. Nanti akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi bersama Bu Else dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, mari kita lanjutkan lagi pembahasan tentang macam-macam sumber energi alternatif. Nah yang selanjutnya yaitu berasal dari angin, ya, dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Nah angin kemarin minggu lalu sudah kita bahas banyak manfaatnya, selain sebagai menggerakkan kapal layar. Nah hubungannya dengan energi alternatif dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Teknologi yang digunakan yaitu, ya benar, kincir angin. Nah, kincir angin digerakkan oleh hembusan angin yang cepat. Hembusan angin akan menggerakkan baling-baling kincir angin. Nah, gerakan kincir angin ini juga menghasilkan energi gerak atau energi kinetik yang dihubungkan ke generator sehingga menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan cukup besar anak-anak. Nah, semakin besar hembusan angin, maka energi yang dihasilkan juga sangat besar. Nah, kalau kalian kenal negara Belanda disebut sebagai negara kincir angin, Indonesia juga punya loh anak-anak.
Nah, dikembangkan di Kecamatan Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada 30 baling-baling kincir angin yang sudah diaktifkan dan dapat menghasilkan energi listrik yang cukup besar. Untuk selanjutnya yaitu energi yang berasal dari panas bumi atau geotermal. Kaitannya dengan sumber energi alternatif, panas bumi juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Nah, wilayah Indonesia yang banyak terdapat gunung berapi, di situ terdapat banyak titik-titik api, memungkinkan untuk kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Secara sederhana, pembangkit listrik ini ada dua sumur, yaitu sumur injeksi dan sumur produksi. Sumur injeksi ini memasukkan air. Nah, ketika coba kalian ingat, pernah tidak kalian memasak air dengan kettle? Nah, setelah mendidih, air akan mengeluarkan uap. Nah, prinsip kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi ini seperti itu anak-anak. Jadi, air dimasukkan ke sumur injeksi, kemudian terkena panas, akan mengeluarkan uap. Nah, uap yang bertekanan tinggi akan keluar melalui sumur produksi. Nah, dari situ, uap airnya situ akan menggerakkan turbin yang ada dalam sistem itu, kemudian akan menjadi energi listrik. Sedangkan uap atau air panas sisa bisa dimanfaatkan lagi langsung dan bisa masuk ke sumur injeksi kembali. Nah, prinsip kerjanya sangat sederhana. Uapnya itu karena sangat tinggi, dia bisa mendorong menghasilkan energi gerak, energi kinetik, sehingga memutarkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Indonesia sangat potensial sekali. Sekarang dikembangkan di daerah Nusa Tenggara Timur ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu gelombang laut. Dimanfaatkan juga sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Wilayah Indonesia yang paling banyak adalah berupa lautan dan sangat potensial sekali dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Ada banyak model pembangkit listrik tenaga gelombang laut, tapi di gambar Bu Elsa seperti ini, bisa diperhatikan ya. Jadi ketika ada gelombang laut, akan memutarkan turbin yang ada di bawah laut. Turbin yang berputar juga menghasilkan energi gerak atau energi kinetik yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Wow, hebat sekali ya. Nah, yang terakhir yaitu berasal dari biomasa. Biomasa atau disebut juga bahan bakar bio itu dapat berasal dari dua jenis, yaitu bisa berasal dari hewan dan juga bisa berasal dari tumbuhan. Kalau berasal dari hewan kita sebut sebagai biogas. Kalau berasal dari tumbuhan bisa menghasilkan dua, yaitu biodiesel dan bioetanol. Kita bahas satu persatu dimulai dari hewan. Nah, pada gambar tersebut, yang dimanfaatkan dari hewan tersebut adalah kotoran hewan ternak. Kotoran hewan ternak yang dikumpulkan dalam sebuah tangki pengumpulan akan lama-lama akan menghasilkan gas yang disebut gas metana. Nah, gas ini, ayo anak bisa tahu enggak gas ini bisa menggantikan energi apa, yo? Iya, benar sekali, gas metana itu bisa menggantikan gas LPG. Jadi bisa kita gunakan sebagai alat untuk memasak ya. Nah, bagaimana Bu Elsa kalau kita gunakan untuk memasak? Apakah mempengaruhi rasa dan aroma makanan? Tentu tidak. Hasil dari gas ini adalah bersih, jadi tidak akan mempengaruhi rasa maupun aroma dari makanan. Jadi lebih hemat ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu biosolar atau pengganti solar, biodiesel ya. Nah, dari tanaman apa Bu Elsa? Ya, dari tanaman biji jarak. Biji jarak apa langsung bisa digunakan? Tidak, biji jarak itu harus kita olah terlebih dahulu. Kita ekstrak sampai mengeluarkan minyak. Nah, minyak ini yang disebut dengan biodiesel sebagai pengganti solar. Apakah hanya biji jarak saja yang bisa kita manfaatkan sebagai biodiesel? Tidak.
ada beberapa tumbuhan yang juga kita bisa manfaatkan sebagai biodiesel. Salah satunya bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Dan yang selanjutnya yaitu bioetanol sebagai pengganti bensin. Tahu nggak tanaman apa yang bisa menghasilkan bioetanol? Iya, salah satunya adalah singkong. Nah, singkong ini juga harus diolah terlebih dahulu, difermentasi, destilasi, sampai mengeluarkan bioetanol. Bioetanol ini dapat kita gunakan sebagai pengganti bensin. Nah, manfaatnya apa? Bisa menghemat bahan bakar, mesin lebih halus, dan juga ramah lingkungan. Selain singkong, ada juga tumbuhan yang bisa menghasilkan bioetanol, yaitu ubi, jagung, sagu. Nah, anak-anak, pada halaman 99 buku tema ada peta pikiran. Kalian bisa mengisi dengan apa yang sudah kita bahas tadi ya, yaitu energi alternatif. Ada 6. Yang pertama, matahari menghasilkan PLTS dan bahan bakar. Air, PLTA, angin, PLTB, panas bumi, PLTP, gelombang laut, PLTGL, dan yang terakhir bahan bakar bio. Nah, itulah anak-anak macam-macam sumber energi dan manfaatnya bagi manusia. Jangan kemana-mana, habis ini segmen 3 kita akan melakukan interaktif. Nah, siapkan telepon kalian jika ada pertanyaan menghubungi Bu Else. Tetap di program Belajar Bersama Guruku. Kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di segmen 3. Bagi anak-anak yang ingin bertanya kepada Bu Else, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar kalian. Nah, sambil menunggu penelpon, Bu Else ada tepuk nih. Tepuknya sangat sederhana. Nah, perhatikan ya, pakai gerakan lebih seru nih. Gini tepuknya ya. Tepuk energi alternatif. Matahari, air, angin, gelombang laut, biomasa. Bisa, yes. Ada yang sudah menelpon? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu Else. Halo, dengan siapa ini? Dengan Sabrina Zaskia Putri, kelas 4 dari SDN Sawanggaling 8. Iya, Sabrina, mau ada yang ditanyakan? Silakan. Saya mau bertanya, bagaimana jika ada manusia yang tidak bisa memanfaatkan sumber energi alternatif dengan bijak? Dan apakah semua energi alternatif itu ramah lingkungan? Mohon penjelasannya. Terima kasih Bu Else. Oke, terima kasih Sabrina. Bu Else tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Halo. Halo, selamat pagi. Oke, baiklah, karena tidak ada penelpon, Bu Else langsung jawab ya pertanyaannya Sabrina. Nah, apakah tadi yang ditanyakan adalah apakah yang terjadi kalau apabila manusia tidak bisa memanfaatkan sumber energi alternatif dengan bijak? Nah, yang sumber energi alternatif ini bisa kita manfaatkan, memang membutuhkan keterampilan dan keahlian yang mumpuni ya. Jadi memang butuh teknologi yang baik, tapi bisa dimanfaatkan semua sumber energi alternatif dari keenamnya. Dan kemudian apakah semuanya itu ramah lingkungan? Iya, semua energi alternatif itu ramah lingkungan. Kenapa? Karena semuanya bersumber dari alam. Gas buangannya tidak meracuni udara di sekitar kita, tidak mengandung karbon monoksida seperti minyak bumi. Jadi karena berasal dari alam, maka itu semuanya kembali lagi ke alam. Jadi intinya adalah ramah lingkungan. Begitu ya anak-anak. Bu Else lanjutkan lagi ya materinya, ada sedikit materinya yang belum Bu Else sampaikan, yaitu kelebihan energi alternatif. Kelebihan energi alternatif yang pertama yaitu tersedia terus-menerus, termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang kedua, nah tadi yang sudah ditanyakan teman kalian, ramah lingkungan karena gas buangannya tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang ketiga, dapat menghasilkan energi yang besar. Adakah kelemahannya Bu Else?
Ada 3 kelemahannya. Yang pertama yaitu membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dan terampil. Namun tidak terlepas kemungkinan kita semuanya bisa memanfaatkan loh anak-anak. Dan yang kedua, memanfaatkan energi tersebut tergantung musim. Seperti panel surya. Jika musimnya mendung, kita tidak efektif dalam memanfaatkan panas matahari. Gitu anak-anak. Dan yang ketiga, membutuhkan biaya yang besar, yang cukup besar untuk membangun tempat dan peralatannya. Nah, itu adalah kelebihan dan kelemahan energi alternatif. Nah, kesimpulan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu energi alternatif adalah sumber energi pengganti sumber energi tradisional yang berasal dari minyak bumi. Dan yang kedua, ada 6 sumber energi alternatif. Yang pertama, matahari, air, angin, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Dan yang terakhir, manfaat sumber energi alternatif yaitu sebagai pembangkit listrik dan juga bisa digunakan sebagai bahan bakar, pengganti bahan bakar. Oke anak-anak, untuk melatih kemampuan kalian, Bu Elsa ada tugas mandiri loh. Jangan lupa dicatat ya. Yang pertama, yaitu sebutkan sebanyak-banyaknya keuntungan menggunakan sumber energi alternatif dibandingkan sumber energi konvensional atau bahan bakar minyak. Yang kedua, dari beberapa energi alternatif yang telah kita bahas, penggunaan teknologi energi alternatif apa? Yang manakah yang cocok diterapkan di rumah-rumah? Jelaskan alasanmu. Nah, itu tadi anak-anak, tugas mandiri kalian. Nah, tadi Bu Elsa ulangi lagi ya tepuknya, tadi kurang maksimal ya, kita ulangi lagi ya tepuknya. Tepuk energi alternatif. Matahari, air, angin, panas bumi, gelombang laut, biomasa. Bisa, yes. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, pembelajaran dengan Bu Elsa sudah usai. Nah, tapi kan kemana-mana anak-anak. Habis ini, anak-anak kelas 3 akan belajar dengan guru hebat lainnya. Kita panggil bersama-sama ya. Bu Yeni, silakan masuk. Terima kasih. Hai anak-anak kelas 3. Nanti kita akan belajar bersama-sama dengan Bu Yeni. Sudah siap materinya, Bu? Sudah. Kalian siapkan ya. Oke, baik anak-anak, sudah 30 menit kebersamaan kita. Waktunya Bu Elsa untuk pamit. Bu Elsa pesan, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah, ditemani oleh program belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.